Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Yanda semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Baiklah, saya Maulidia Novianti sebagai moderator dan Bunda Liza Eliana SPD selaku narasumber. Baiklah, kepada Bunda Liza Eliana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Yanda semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Liza Eliana, tempat tanggal lahir Benuang 27 Maret 1994. Alamat Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Panukal Adob, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Asal lembaga PAUD Terpadu Alhamdi. Baiklah Bunda Yanda, sebelum kita memasuki materi, kita tepuk semangat dulu. Bunda Yanda sudah tahu kan tepuk semangatnya? Sudah tahu. Ya, ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, kita ulang satu kali lagi ya Bunda. Oke. Biar semangatnya bertambah ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bunda Yanda. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu perkembangan anak usia dini. Tujuan dari pembelajaran yang saya berikan pada hari ini yaitu kita akan mengenal konsep pertumbuhan dan perkembangan dan tahapan-tahapan perkembangan anak. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari tumbuh dan kembang. Mungkin di sini Bunda Yanda ada yang tahu pengertian dari tumbuh dan kembang? Yang tahu boleh angkat tangannya. Oke Bunda, silakan perkenalkan namanya. Baiklah, nama saya Nanda Afriani. Pertumbuhan biasanya identik pada perubahan ukuran tubuh atau fisik. Oke, terima kasih Bunda. Benar sekali kata Bunda Nanda tadi, pertumbuhan itu biasanya identik pada perubahan dan jumlah ukuran tubuh atau fisik. Sesuatu yang dapat diukur seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala serta lingkar lengan. Sedangkan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Kemampuan pola yang teratur dan dapat diramalkan. Kemudian berkembangnya kemampuan gerak, intelektual, sosial, dan emosional. Jadi itu ya Bunda Yanda pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu biasanya lebih identik ke perubahan dalam ukuran tubuh atau fisik, sedangkan perkembangan itu bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam diri. Mungkin sampai di sini sudah paham belum pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Baik, paham. Baik, kalau sudah paham kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan ini, kalau pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif. Contohnya perkembangan tinggi badan, penggantian gigi susu menjadi gigi dewasa, dan bertambahnya diameter lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fungsi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Contohnya ada dua perkembangan di sini. Contohnya yang pertama perkembangan berbicara. Berbicara biasanya pada masa ini anak sudah bisa bertambahnya kosakata dan pengucapan kosakata baru semakin jelas. Kemudian perkembangan gerak. Perkembangan gerak ini seperti anak sudah bisa tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Jadi itu ya pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan itu lebih ke pertambahan ukuran, sedangkan perkembangan prosesnya perubahan fungsi. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, faktor bawaan atau gen. Yang kedua, kondisi kehamilan dan persalinan. Dan yang ketiga, faktor ekologi. Yang keempat, peran gender. Jadi keempat faktor ini bisa mempengaruhi perkembangan anak.
Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perkembangan anak. Dalam materi ini kita akan membahas 8 tahapan perkembangan anak. Yang pertama, bayi usia 0 sampai 3 bulan. Biasanya pada usia ini bayi sudah bisa merespon suara dan sentuhan. Yang kedua, sudah bisa mengangkat kepala, dan yang ketiga, membalas tersenyum ketika diajak bicara ataupun tersenyum. Yang kedua adalah bayi usia 3 sampai 6 bulan. Pada masa ini bayi sudah bisa berbalik dan dari terlungkup ke terlentang. Kemudian sudah bisa meraih benda yang ada dalam jangkauannya. Setelah itu sudah bisa tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri. Oke, selanjutnya yaitu bayi usia 6 sampai 9 bulan. Pada masa ini bayi sudah bisa duduk, sudah bisa merangkak, meraih mainan, dan bisa bermain tepuk tangan atau ciluk bak. Selanjutnya yang keempat yaitu bayi usia 9 sampai 12 bulan. Pada masa ini bayi sudah dapat berjalan dengan dituntun, kemudian sudah bisa mengulurkan lengan atau badan untuk meraih mainan yang diinginkan. Setelah itu sudah bisa memasukkan benda ke mulut. Jadi Bunda Yanda, kalau anak kita sudah bisa memasukkan benda ke mulut, berarti dia sudah masuk ke perkembangan pada usia 9 sampai 12 bulan. Selanjutnya yang kelima yaitu anak usia 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini anak sudah bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan. Kemudian sudah bisa membungkung, memungut mainan, kemudian berdiri kembali. Setelah itu bisa memanggil ayah dengan kata papa dan memanggil ibu dengan kata mama. Selanjutnya yaitu anak usia 2 sampai 3 tahun. Pada masa ini anak sudah bisa jalan naik tangga sendiri. Kemudian sudah dapat bermain dengan sendal kecil dan mencoret-coret pensil pada kertas. Selanjutnya nomor 7 yaitu anak usia 3 sampai 4 tahun. Pada masa ini anak sudah bisa melompat dengan kedua kaki diangkat, mengayuh sepeda roda 3 dan menggambar garis lurus. Yang terakhir yaitu anak usia 5 sampai 6 tahun. Pada masa ini anak sudah bisa berpakaian sendiri tanpa dibantu dan bisa menggambar dengan 6 bagian, menggambar orang lengkap, dan kemudian sudah bisa menangkap bola kecil dengan kedua tangan. Biasanya pada usia 5 sampai 6 tahun ini itu anak sudah memasuki usia TK. Jadi perkembangannya sudah mulai membaik atau sudah mulai bagus. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sesi tanya jawab. Baiklah, selanjutnya acara sesi tanya jawab. Kepada Bunda Yanda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, saya Nanda Afriani. Saya ingin bertanya, apa perbedaan proses pertumbuhan dan perkembangan? Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Bunda Nanda. Apa perbedaan proses pertumbuhan dan perkembangan? Itu tadi ya Bunda Yanda, pertumbuhan dan perkembangan. Prosesnya, kalau pertumbuhan itu proses perubahan ukuran yang bersifat kuantitatif. Contohnya bertambahnya tinggi badan, penggantian gigi susu menjadi gigi dewasa, dan bertambahnya diameter lingkar kepala. Sedangkan perkembangan prosesnya perubahan fungsi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Di dalam perkembangan ini terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan berbicara dan perkembangan gerak. Yang berbicara biasanya bertambahnya kosakata pada anak, kemudian pengucapan kosakata baru semakin jelas. Setelah itu perkembangan gerak. Perkembangan gerak ini seperti anak sudah bisa tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan serta berlari. Itulah tadi, jadi perbedaannya itu kalau pertumbuhan itu proses pertambahan ukuran, sedangkan perkembangan proses perubahan fungsi pada diri anak. Baik, terima kasih. Sangat jelas. Oke. Baik, terima kasih kepada Bunda Nanda. Acara selanjutnya penutup. Baiklah, saya sebagai pemateri apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan apabila ada penjelasan yang kurang jelas